Psikologi pendidikan adalah studi sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan ini mengkaji berupa bahasan dari sisi psikologi individu dalam dunia pendidikan. Stres akademik adalah suatu respon yang dialami siswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi negatif yang muncul akibat adanya tuntutan sekolah maupun tuntutan akademik. Nah, jadi yang dimaksud dengan stres akademik yaitu merupakan suatu keadaan di mana individu tersebut merasa tertekan dan memberikan respon emosi terhadap hal yang dialaminya pada seputar bidang pendidikan. Faktor penyebab stres akademik meningkat. Tekanan psikologis stres akan meningkat ketika individu mengalami kegagalan dalam bidang akademiknya. Hal yang membuat tingkat stres semakin kuat antara lain, yang pertama, individu mengalami sesuatu yang tidak terduga, mengancam perasaan diri atau merasa individu hanya memiliki sedikit kendali atas situasi yang menimpanya. Contohnya, individu mengalami sesuatu, misalnya seorang dosen atau guru memberikan tugas mendadak, atau pada saat individu ujian, lalu dia belajar. Tetapi apa yang dihafal atau yang dibaca tidak keluar ujiannya. Yang kedua, mengancam perasaan diri. Contohnya, individu disuruh presentasi, tetapi pada saat presentasi ternyata gagal, ngeblank gitu aja. Situasi tidak terkendali. Contoh, pembelajaran online individu sedang presentasi, tiba-tiba sinyal hilang. Tanda-tanda ketika seseorang mengalami stres akademik. Nah, ada 3 macam yang perubahannya. Yang pertama, perubahan emosional. Mengalami perasaan yang berbeda. Marah, cemas, frustasi, sedih, atau bisa saja depresi. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Menunjukkan perilaku yang aneh, contohnya mudah tersinggung, sedih, dan sering marah. Stres juga dapat individu menjadi lebih agresif dan berkomunikasi dengan keluarganya berbeda ataupun berubah. Yang ketiga yaitu perubahan tubuh. Stres berdampak pada fisik seseorang, sakit perut, pusing, mual. Tapi stres itu juga akan hilang ketika kita menemukan solusinya. Namun yang menjadi masalahnya yaitu ketika sumber stres itu tidak bisa kita atasi, maka akan berdampak pada kesehatan dan psikis kita. Bisa tubuh. Nah, teman-teman, setelah kalian tahu nih ciri-ciri individu yang mengalami stres, sekarang kalian juga harus tahu respon dari stres tersebut. Teman-teman, saat seseorang mengalami stres, tentu seseorang tersebut akan menunjukkan responnya terhadap stres yang dia alami. Lalu, bagaimana sih macam-macam respon dari setiap individu yang mengalami stres? Nah, teman-teman, sebetulnya ada 2 macam respon individu saat mengalami stres. Yang pertama, yaitu saat stres yang menimpanya itu tepat takarannya atau tidak berlebihan, sehingga respon dari individu tersebut akan memacu dirinya menjadi lebih optimal. Contohnya, seperti saat seseorang diberi tugas dan tugasnya itu tidak terlalu banyak dan sesuai dengan kemampuan dirinya, maka seseorang tersebut pasti akan mengerjakan tugasnya tersebut dengan baik, sehingga masalah stresnya tersebut akan teratasi dan membuat dirinya menjadi lebih optimal. Yang kedua itu perbalikannya. Saat takaran dari stres tersebut itu berlebihan, teman-teman. Contohnya nih, seseorang diberi tugas yang banyak dan waktu pengumpulan tugasnya tersebut mepet, teman-teman. Nah, pasti respon dari individu tersebut akan bermacam-macam. Ada yang menjadi pemarah,
mudah tersinggung, sakit kepala, bahkan bisa sampai mual. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itulah respon-respon yang ditunjukkan oleh seorang individu yang mengalami stres. Kemudian ada beberapa cara untuk menghilangkan stres. Yang pertama, melakukan meditasi. Meditasi merupakan teknik relaksasi dengan cara mengosongkan pikiran, memfokuskan pikiran, berlatih mengatur pola napas, merelaksasikan tubuh, dan membersihkan pikiran dari hal-hal penyebab stres. Meditasi bisa juga dibarengi dengan memilih tempat yang sepi atau tenang, berada di sekitar air yang mengalir, dan udara luar yang segar. Stres yang terus-menerus membuat tubuh Anda tegang, sehingga dengan meditasi tubuh Anda bisa lebih santai dan stres pun berkurang. Yang kedua, lakukan relaksasi tubuh atau massage. Massage atau pijat tubuh sangat diperlukan sesekali. Selain pikiran Anda yang penuh tekanan, otot tubuh. Yang kedua, lakukan relaksasi atau massage. Massage atau pijat tubuh sangat diperlukan sesekali. Selain pikiran Anda yang penuh tekanan, otot-otot tubuh pun juga menegang dan kelelahan. Apalagi jika rutinitas harian begitu banyak, maka otot tubuh Anda juga memerlukan istirahat sejenak. Pemijatan tubuh memberikan efek relaksasi pada otot dan membuang rasa lelah. Yang ketiga, lakukan olahraga di pagi hari ketika udara masih segar dan matahari belum begitu terik. Olahraga di pagi hari memberikan efek relaksasi pada tubuh sekaligus pikiran. Olahraga dengan menggerakkan anggota tubuh disertai menghirup udara pagi yang segar sangat baik untuk metabolisme tubuh. Selain mendapat tubuh yang sehat, pikiran juga menjadi sehat. Yang keempat, bercerita pada orang terdekat. Apabila Anda memiliki masalah tertentu yang membuat diri Anda tertekan, maka berceritalah kepada orang terdekat Anda. Jika tidak, hal ini bisa berkembang menjadi lebih buruk lagi. Bercerita dengan orang terdekat memberikan Anda feedback positif, dukungan, dan juga solusi atas masalah yang sedang Anda pikirkan.